Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 456. Cao Zhifeng memiliki sosok yang ramping dan mengenakan kemeja hitam dengan sulaman bunga peoni besar di dada kirinya. Siapapun yang mengenakan kemeja hitam mencolok seperti itu akan membuat orang merasa seram. Tetapi Cao Zhifeng tidak merasa kalau dirinya menyeramkan. Di sisi lain, dia juga diikuti oleh seorang wanita tinggi dan feminin yang terlihat sangat familiar. Leon segera mengenali aktris itu sebagai orang yang sama yang telah meninggalkan kru Yotam. Untuk melindungi wanita itu, Yotam tidak ragu-ragu untuk bertengkar dengan Cao Zhifeng, dan bahkan kakinya dipatahkan oleh Cao Zhifeng, dan dia masih terbaring di rumah sakit sampai sekarang. Saat ini wanita itu setengah bersandar di pelukan Cao Zhifeng. Dia membiarkan Cao Zhifeng meletakkan satu tangan di pinggang kurusnya. Dia tampak seperti burung yang menempel pada Cao Zhifeng. Leon sangat marah melihatnya. Yotam telah mematahkan kakinya untuk wanita seperti itu. Pengorbanan Yotam benar-benar tidak sepadan. Cao Zhifeng tidak peduli dengan tatapan yang dilontarkan Leon, karena semua perhatiannya tertuju pada wajah cantik Tang Yanmai. Terutama saat dia merasakan nafas dingin Tang Yanmai, sudut mulutnya bahkan menunjukkan senyuman lucu. Secara mengejutkan, Cao Zhifeng langsung melepaskan tangannya dari pinggang aktris itu dan berjalan mendekat sambil berkata, "Jadi, wanita muda ini bukan gadismu? Kalau bukan, maka aku akan mentraktir wanita muda ini makan. Kau tidak akan keberatan, bukan?" Aktris itu menunjukkan segumpal ekspresi gerah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Selama hari-hari ini, dia telah mengikuti tuan muda dari keluarga Cao di kota Arktik untuk melihat banyak gambaran yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Dia sudah sangat memahami bahwa jika dia membuat tuan muda dari keluarga Cao ini merasa tidak bahagia, dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Ketika Tang Long melihat betapa tidak bermoralnya Cao Zhifeng, hatinya terbakar oleh amarah. Kalau ini terjadi di masa lalu, atau kalau itu adalah orang lain, Tang Long mungkin akan menahan diri karena bagaimanapun juga, pihak lain adalah putra tertua dari keluarga Cao yang akan mewarisi keluarga Cao di masa depan. Sementara dia hanyalah garis sampingan dari klan Tang. Mereka memiliki status yang berbeda. Tetapi ini berbeda. Ini adalah kerabatnya sendiri. Dan dia adalah master yang diundang oleh keluarga Tang untuk membantu di asosiasi seni bela diri. Kalau Tang Yanmai memberitahu kepala keluarga Tang bahwa dia diganggu dan Tang Long tidak melakukan apa-apa untuk melindunginya, keluarga Tang pasti akan sangat marah dan tidak mau lagi menerima Tang Long di keluarga Tang di masa depan. Tanpa mempedulikan status Cao Zhifeng sebagai putra keluarga Cao, Tang Long hendak berdiri untuk memblokir Cao Zhifeng, tetapi sebagai hasilnya, sesosok tubuh sudah berdiri lebih cepat darinya, dan itu adalah sosok Leon. Tang Long tertegun. Mungkinkah benar-benar ada hubungan tersembunyi antara Tuan Wood dan nenek kecilnya ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin Leon terlihat lebih marah daripada dirinya sendiri? Jangankan Tang Long, bahkan Tang Yanmai pun sedikit terkejut melihat sikap Leon. Dengan pemahamannya tentang Leon, bukankah seharusnya saat ini Leon Dengan pemahamannya tentang Leon, bukankah seharusnya saat ini Leon menyaksikan pertunjukan yang bagus dari pinggir lapangan? Melihat Leon yang berdiri di depannya dan menghalangi jalannya, Cao Zhifeng tertawa ringan. "Hei, apakah dia adalah pacarmu?" Sekali lagi Cao Zhifeng terlihat sangat meremehkan Leon. Leon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Cao Zhifeng dengan dingin. Melihat Leon menatapnya dengan marah, Cao Zhifeng hanya berpikir
Kalau kata-katanya tadi telah melukai harga diri Leon, dan dia menjadi lebih bersemangat untuk berkata, "Kenapa? Kau marah? Tapi aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku hanya mengundangnya untuk makan. Kenapa kau harus tersinggung?" Keluarga Tang dan keluarga Chow adalah 2 dari 6 keluarga besar aliansi Naga Langit. Meskipun status Chow Zhifeng tidak setinggi keluarga Tang, namun bagaimanapun juga, Chow Zhifeng adalah putra dari keluarga Chow, dan statusnya juga harus diperhitungkan. Kalau itu adalah Tang Ziqing dari keluarga Tang, dia mungkin akan memberikan wajah kepadanya, tetapi dia tidak akan menempatkan orang lain di matanya. Apalagi ketika dia mendengar kalau baru-baru ini, lengan Tang Ziqing telah patah, dan dia masih di rumah untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Chow Zhifeng bahkan menjadi lebih meremehkan keluarga Tang di matanya. Kompetisi seni bela diri akan segera dimulai, dan karena anggota terkuat dari keluarga Tang tidak dapat bertarung, keluarga Chow mungkin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan keluarga Tang. Leon mengangkat alisnya dan hendak bertanya apakah dia masih ingat dengan Yotam, namun kemudian dia mendengar suara wanita lain yang agak familiar, terdengar tidak jauh dari tempatnya. Sepupu pertama? Kerumunan orang ini menoleh untuk melihat, dan mereka melihat seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan mendekat. Wajah pria itu pucat dan sepertinya terluka, sementara wanita itu mengenakan gaun wol merah dan tampak cantik. Tang Yanmai tidak mengenal keduanya, sementara Tang Long hanya mengenali pria pucat itu. Tetapi Leon adalah satu-satunya orang yang mengenali keduanya. Yang wanita adalah gadis mungil yang sama yang berada di sampingnya di pesawat pada hari itu. Sementara yang pria adalah pria yang telah mencoba memberi pelajaran padanya gara-gara gadis itu setelah dia turun dari pesawat. Apakah mereka juga dari keluarga Chow? Saat Leon mengenali kedua orang itu secara sekilas, gadis itu juga mengenali Leon dan berseru, "Hei, ini benar-benar kau." Chow Zhifeng memandang sepupunya dengan sedikit terkejut. Jika itu benar-benar kenalan sepupunya, maka akan sangat buruk kalau dia terus mencari masalah. Jadi dia pun bertanya, "Sepupu, kau kenal dengannya?" Chow Ziyun itu pun berjalan mendekat dan menatap Leon. Lalu dia berkata dengan dingin, "Kakak, anak ini adalah orang yang menggertak sepupu hari itu, dan akhirnya melukaiku." Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Chow, kapan dia pernah terluka oleh orang seperti ini? Peluru itu hampir mengenai jantungnya, sehingga membuatnya harus melewati masa-masa kritis. Setiap kali dia memikirkan adegan itu, dia ingin menghancurkan tubuh Leon menjadi beberapa bagian. Chow Zhifeng tertawa aneh. Sepertinya dia juga tidak menyangka akan ada kebetulan seperti ini di dunia ini. Dia pun berkata, "Wah, apakah ini benar-benar takdir? Nak, kau mungkin tidak tahu kalau akhir-akhir ini aku sudah mencarimu kemana-mana." Untuk menemukan Leon dan membalaskan dendam kakak ketiganya, Chow Zhifeng telah melepaskan seluruh kekuatan keluarga Chow. Tetapi sejauh ini dia tidak menemukan apa-apa. Siapa yang akan menyangka kalau mereka akan bertemu satu sama lain di sini? Dan ternyata Leon juga bercampur dengan keluarga Tang. Tidak heran dia terlihat begitu sombong. Leon menjawab dengan dingin, "Sepertinya ini memang suratan takdir. Aku juga sudah mencarimu selama berhari-hari." Chow Zhifeng merasa penasaran. "Oh ya? Kau juga mencariku?" Chow Zhifeng mencari Leon untuk membalaskan dendam bagi kakak ketiganya. Tetapi untuk apa Leon mencarinya? Mungkinkah Leon merasa bersalah karena sudah melukai saudara ketiganya dan ingin meminta maaf? Leon berkata dengan acuh tak acuh, "Kaki Zhao Yotam patah karena perbuatanmu, bukan?" Chow Zhifeng terkejut dan bertanya dengan bingung, "Zhao Yotam? Siapa Zhao Yotam itu?" Aktris yang ada di sebelah Chow Zhifeng maju dan menjelaskan dengan pelan,
Cao Zifeng yang sudah mendapat petunjuk akhirnya teringat pada pria yang menurutnya tidak tahu diri itu, sehingga mengalami patah kaki. Dia pun menatap Leon dengan cibiran di wajahnya. "Oh, maksudmu pria yang merupakan mantan bos aktris ini? Itu benar, aku mematahkan kakinya. Kau tidak mencariku karena ingin membalas dendamnya, bukan?" Leon mengangguk. "Bagus." Dan saat kata-kata itu jatuh, Leon tiba-tiba menyerang dan melayangkan tinjunya ke wajah Cao Zifeng. Bab 457. Terdengar suara teredam dan tinju Leon dengan kejam menghantam wajah Cao Zifeng hingga menyebabkan Cao Zifeng terhempas ke belakang. Seluruh wajahnya meledak menjadi awan darah dan samar-samar terdengar suara tulang yang retak. Itu adalah suara tulang hidung Cao Zifeng yang hancur oleh pukulan Leon. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Leon adalah seorang pria sejati. Jadi ketika dia melihat kaki Yotam patah, dia memiliki keinginan untuk merobek-robek Cao Zifeng hidup-hidup. Itulah sebabnya dia mendekati Yang Ni, karena dia ingin mencari tahu keberadaan Cao Zifeng melalui orang-orang itu. Menurut rencana awalnya, begitu dia mengetahui keberadaan Cao Zifeng, dengan keahliannya, dia akan membawa Cao Zifeng ke sudut yang sepi. Mengenai apakah pada dia akan melepaskan Cao Zifeng atau membunuhnya, itu tergantung pada suasana hatinya. Tetapi ini adalah kota Arktik. Ini bukan negaranya di mana dia tidak memiliki banyak keraguan ketika ingin melakukan sesuatu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Cao Zifeng di sini. Dan yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa gadis yang mendominasi di pesawat sebelumnya ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan Cao Zifeng. Dan pria yang telah dipukuli oleh Leon adalah adik laki-laki Cao Zifeng. Namun, seperti yang dikatakan Cao Zifeng, ini hanyalah sebuah kebetulan. Jadi untuk apa Leon harus bersikap sopan? Memangnya kenapa kalau Cao Zifeng adalah putra dari keluarga Cao? Memangnya kenapa kalau keluarga Cao adalah salah satu dari 6 keluarga besar kota Arktik? Leon telah melangkah ke alam bawaan. Kecuali ada beberapa master alam bawaan di keluarga Cao, bahkan jika dia membunuh Cao Zifeng, dia tetap bisa pergi atau tinggal sesuka hatinya. Jadi kali ini dia memukul dengan kekuatan penuh. Bahkan meskipun Leon tidak menggunakan ki sejatinya, namun dengan kekuatan fisik Leon, dia langsung menghancurkan hidung Cao Zifeng begitu keras, sehingga seluruh tubuh Cao Zifeng jatuh ke belakang dan menghantam lantai dengan keras, sambil memercikkan darah kemana-mana. Tang Long langsung tercengang. Meskipun dia sudah memahami kalau Leon dan keluarga Cao memiliki konflik, tapi sebenarnya dia masih bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah keluarga Tang harus mengambil tindakan dalam masalah ini? Namun, tiba-tiba Leon sudah langsung menjatuhkan Cao Zifeng dengan satu pukulan dan langsung menghancurkan tulang hidung Cao Zifeng. Ini terlalu kejam. Bagaimanapun Cao Zifeng adalah tuan muda tertua dari keluarga Cao. Dia merupakan hati dan jiwa dari kepala keluarga Cao. Bahkan kalau Tang Ziqing yang selalu bangga pada dirinya sendiri ada di sini, dia pasti tidak akan berani melakukan tindakan gegabah terhadap Cao Zifeng. Kalaupun Tang Ziqing melakukannya, dia tidak akan memukul Cao Zifeng dengan sangat buruk. Ini sama saja dengan langsung merobek wajah keluarga Cao. Di tempat seperti kota Arktik, itu mungkin akan menyebabkan perang langsung antara dua klan besar. Tang Long merasa panik di dalam hatinya. Apa yang harus dilakukannya untuk mengatasi hal ini? Apakah dia harus cuci tangan dengan mengatakan kalau masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang? Tapi bagaimanapun juga Leon telah bersikap baik kepada keluarga Tang. Dan dengan gaya keluarga Tang, akan sulit bagi keluarga Tang untuk tidak memihak kepada Leon. Terlebih lagi, hubungan Tang Yanmai dan Leon sangat dekat, dan sekarang Tang Yanmai ada di sini.
Begitu dia memihak Leon, maka tidak akan mungkin bagi keluarga Tang untuk menjauh dari masalah ini, bahkan meskipun mereka menginginkannya. Ini benar-benar kacau. Tang Long merasa khawatir kalau seluruh kota Arktik akan berada dalam kekacauan total karena pukulan ini. Cao Ziyun, Zhao Wan-er, termasuk Jiang Dandan, aktris yang direnggut oleh Cao Zifeng, melihat semua adegan ini dengan wajah kaget. Bahkan ekspresi ngeri muncul di masing-masing mata mereka. Jiang Dandan menyaksikan dengan matanya sendiri betapa mendominasi dan merajalelanya Cao Zifeng selama ini. Cao Ziyun juga sangat menyadari sifat hati kakak laki-lakinya ini. Jangankan mematahkan hidung Cao Zifeng dengan satu pukulan, bahkan kalau Cao Zifeng sedikit saja merasa dipermalukan, Cao Zifeng pasti akan membuat tulang orang itu menjadi memar dan membunuh keluarga orang itu. Namun sekarang Leon berani memukuli kakaknya seperti itu. Leon sudah tamat. Dia benar-benar sudah tamat. Yang lainnya juga melihat ke arah ini, tapi tidak seperti Cao Ziyun dan yang lainnya. Mereka menjadi terkejut karena ada orang yang berani melakukannya di wilayah Menara Aurora. Saat ini, mungkin satu-satunya orang yang masih bisa tetap tenang adalah Tang Yanmai. Memikirkan adegan ketika Leon membunuh Leng Tianyun dan memikirkan semua yang telah dialami Leon di Sudu selama setengah tahun terakhir, sudut mulut Tang Yanmai kemudian terangkat menjadi senyum tipis. Ini adalah gambaran Leon yang dia kenal. Dimanapun dia berada, selama ada ketidakadilan di depan matanya, Leon selalu bisa menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Cao Zifeng yang telah jatuh ke lantai akhirnya mendapatkan kembali sedikit kesadarannya. Dengan satu tangan dia menutupi wajahnya yang kesakitan parah. Lalu, dengan tangan lainnya dia menunjuk ke arah Leon dan berkata dengan wajah penuh keganasan, Kau pasti akan mati." Cao Ziyun juga kembali sadar saat ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon seseorang. Tapi Leon bahkan tidak menatapnya. Kemudian dia datang langsung ke depan Cao Zifeng dengan langkah besar dan hanya menatap Cao Zifeng dengan sikap merendahkan sambil bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan tadi?" Cao Zifeng ingin mengulangi apa yang baru saja dia katakan, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia melihat tatapan dingin Leon, dia benar-benar merasa seolah sedang ditatap oleh Raja Iblis kuno. Dia bahkan merasa bahwa jika dia mengeluarkan beberapa kata kasar lagi, Leon mungkin akan langsung membunuh dirinya. Cao Zifeng tidak berani mengatakan apa-apa. Tetapi Leon tidak berhenti sampai di sini. Dia mengangkat kakinya sekali lagi dan dengan kejam menginjak tulang betis Cao Zifeng. Jeritan menyedihkan dari mulut Cao Zifeng bergema di seluruh restoran. Semua orang merasa sangat terkejut dengan adegan yang sangat berdarah ini. Bahkan Cao Ziyun yang baru saja menelpon pengawalnya langsung tercengang dan membeku di tempat. Gila, orang ini pasti sudah gila. Sanggup memukuli Cao Zifeng hingga seperti ini dan menginjak kakinya. Hanya orang gila yang berani melakukan hal seperti itu. Jantung Tang Long juga berdetak kencang untuk beberapa saat, seolah-olah jantungnya akan keluar. Ini terlalu brutal. Bahkan putra tertua dari keluarga Cao saja berani dipukuli oleh Leon sampai menjadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang lain? Adapun Zhao Wan-er dan aktrisnya, mereka sudah lama menggigil ketakutan dan wajah mereka pucat. Terutama Zhao Wan-er. Dia baru menyadari pada saat ini betapa bahagianya hari itu ketika Leon sama sekali tidak memperhatikannya. Namun seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan dia, Leon hanya menatap Cao Zifeng dan bertanya lagi, "Bisakah sekali lagi kau mengatakan apa yang baru saja kau katakan tadi?" Cao Zifeng sangat kesakitan sehingga dia hampir pingsan. Tetapi ketika dia merasakan bahwa hawa dingin Leon, matanya pun langsung penuh dengan kepanikan. Cao Zifeng sudah bersiap membuka mulutnya karena dia ingin memohon belas kasihan. Tetapi sebelum kata-katanya selesai diucapkan, Leon sudah mengangkat kaki kanannya sekali lagi
dan kembali menginjak betis Cao Zifeng yang lainnya. Cao Zifeng langsung pingsan karena rasa sakit, dan ketika dia terbangun lagi, rasa sakit patah tulang itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Namun Leon memberikan tendangan lagi dan terus menginjak tulang kaki Cao Zifeng hingga patah. Cao Zifeng ingin mati saja. Perasaan sakit membuatnya ingin mati. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berpikir tentang kematian. Keringat dingin terus keluar dari sekujur tubuhnya, dan dia menatap Leon dengan rasa takut dan memohon. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan sedikit pun kebencian kepada Leon. Dia takut kalau hal itu akan membuat Leon terus menginjak-injak tulang kakinya. Melihat tatapan mata Cao Zifeng yang sangat putus asa, dengan perlahan Leon berjongkok. Lalu dengan lembut dia tersenyum ke arah Cao Zifeng sambil bertanya, "Bagaimana menurutmu? Bagaimana rasanya ketika kakimu patah?" Senyuman itu terlihat sangat manis, tetapi di mata Cao Zifeng, itu bahkan lebih menakutkan daripada senyuman iblis. Bab 458. Adegan yang luar biasa tersebut menciptakan sebuah keheningan. Setiap orang menyaksikan adegan itu dalam keheningan. Bagi para pengunjung lain yang ada di sekitar, fakta bahwa seseorang berani berkelahi di restoran Aurora adalah hal yang luar biasa. Lagi pula sebagai restoran paling mewah di kota Arktik, tidak ada orang lokal yang datang ke sini untuk makan yang tidak tahu kalau restoran ini adalah milik perkumpulan Aurora. Bahkan orang-orang dari keluarga Lawrence pun tidak akan berani dengan mudah membuat masalah di sini. Karena itu sama saja dengan mengusik perkumpulan Aurora. Tetapi sekarang Leon telah melakukan hal itu. Leon bukan hanya memukuli Cao Zifeng, tetapi dia juga menginjak-injak kaki Cao Zifeng. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu? Cao Ziyun dan Zhao Wan-er yang telah mengikuti Cao Zifeng, termasuk sang aktris, sudah kehabisan kata-kata ketika mereka melihat kalau Leon benar-benar menginjak kedua kaki Cao Zifeng secara bergantian. Bahkan Cao Ziyun yang sudah tertegun hanya merasakan kekosongan dalam pikirannya. Kalau mereka tidak menyaksikan adegan itu dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa dengan status Cao Zifeng di kota Arktik, dia akan dipukuli seperti ini? Apakah pemuda ini sudah gila? Atau apakah dunia yang sudah gila? Sementara Tang Long benar-benar terdiam. Kalau Leon hanya memukuli Cao Zifeng, mungkin masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Tetapi sekarang Leon bahkan sudah mematahkan kedua kaki Cao Zifeng. Leon sudah berada dalam situasi di mana dia dan keluarga Cao tidak akan pernah akur lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi sesuatu yang bisa dia khawatirkan. Satu-satunya yang tidak khawatir adalah Tang Yanmai. Seolah di matanya, apa yang baru dilakukan oleh Leon tadi biasa saja, dan tidak mengherankan. Dia bahkan mulai berpikir tentang bagaimana caranya meyakinkan keluarga Tang untuk berdiri di sisi Leon. Sementara Cao Zifeng, yang kakinya telah diinjak-injak, awalnya dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tetapi ketika Leon mengatakan hal barusan dan menunjukkan kepadanya senyuman tipis, Cao Zifeng yang sangat ketakutan itu memaksakan diri untuk menahan rasa sakit yang tajam dari tulangnya yang patah dan menggigit mulutnya dengan kuat. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia takut kalau dia membuka mulutnya, dia akan memancing kemarahan Leon dan akan mendapatkan beberapa pukulan lagi. Kalau dia harus menerima beberapa pukulan lagi, dia takut dia akan mati di tempat. Akhirnya Cao Zifeng tidak bisa lagi menahan tekanan mental yang sangat besar ini dan pingsan. Melihat Cao Zifeng yang secara mengejutkan pingsan, Leon hanya menghela nafas pelan. Ekspresinya terlihat sedikit menyesal, seolah-olah dia merasa kasihan pada Cao Zifeng karena tidak cukup tangguh.
Dia berpikir kalau saja Cao Zhifeng bisa sedikit lebih kuat, akan lebih baik kalau Cao Zhifeng benar-benar membuat dirinya marah dan membuatnya memberikan beberapa pukulan lagi kepada Cao Zhifeng. Tetapi pada akhirnya Cao Zhifeng ternyata pingsan seperti ini. Apa gunanya memukuli pria yang sudah pingsan? Sambil berdiri secara perlahan, Leon menoleh untuk melihat aktris yang juga sedang dalam keadaan panik. Dia ingin mengejek aktris itu, tetapi ketika dia berpikir kalau pihak lain hanyalah seorang aktris yang berorientasi pada uang, maka dia pun memutuskan untuk tidak mau repot-repot berurusan dengannya. Akhirnya tatapan Leon tertuju pada Zhao Wan-er dan Cao Ziyun. Ketika mereka merasakan tatapan dingin dari Leon, tubuh mereka secara naluriah bergetar dan mereka sangat takut sehingga mereka mengambil langkah mundur pada saat bersamaan. Saat ini Leon berkata kepada mereka, "Jangan takut. Mengenai tindakanku yang mematahkan kakinya, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Tetapi kalau kalian ingin membalaskan dendamnya, silakan maju sekarang juga." Balas dendam? Tentu saja dendam itu harus dibalas. Tetapi dalam situasi ini, hanya orang bodoh yang akan bergegas melakukannya. Cao Ziyun tidak ingin membiarkan dirinya dipatahkan oleh Leon, seperti yang dialami kakaknya. Pada saat ini, pengawal keluarga Cao berlari dari pintu masuk lift, dan ketika mereka melihat kaki tuan muda mereka telah patah dan penuh dengan genangan darah, wajah mereka berubah secara dramatis. Mereka secara naluriah hendak mencabut pistol mereka. Tetapi kemudian mereka berpikir bahwa restoran ini adalah milik perkumpulan Aurora. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman mereka pun memutuskan untuk tidak memakai pistol sama sekali. Adapun mengenai berkelahi dengan pemuda yang telah mematahkan kaki tuan muda mereka, seandainya mereka berada di tempat lain, mereka tidak akan ragu-ragu untuk melakukannya. Tetapi ini, bagaimanapun, ini adalah wilayah perkumpulan Aurora. Satu persatu mereka memandang Cao Ziyun dengan bingung dan menunggu instruksinya. Namun yang mengejutkan para pengawal ini ternyata Cao Ziyun tidak memerintahkan pembalasan, melainkan berkata kepada pemuda itu, "Bisakah kami pergi sekarang?" Nada suaranya secara mengejutkan terdengar seperti memohon belas kasihan. Leon dengan tidak sabar melambaikan tangannya. "Enyahlah." Cao Ziyun merasa terhina di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangan apapun. Dia melambaikan tangannya ke arah beberapa pengawal yang mengisyaratkan kepada mereka untuk segera membawa Cao Zhifeng pergi. Meskipun beberapa pengawal merasa terkejut di dalam hati mereka, tapi mereka semua menghela nafas lega. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah perkumpulan Aurora, dan tidak ada gunanya bagi mereka kalau perkelahian besar benar-benar terjadi di sini. Karena pada akhirnya itu akan berakhir dengan konflik antara keluarga Cao dan perkumpulan Aurora. Tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun, mereka maju untuk membantu Cao Zhifeng yang tidak sadarkan diri dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian bersama dengan Cao Ziyun. Kalau bukan karena genangan darah di tanah, tidak akan ada yang mengira kalau bentrokan hebat telah terjadi di sini. Melihat Leon yang secara perlahan berjalan kembali ke tempat duduknya, Tang Long ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia ditarik oleh Tang Yanmai. Sehingga Tang Long harus menelan kembali semua kata-kata yang ada di bibirnya. Tang Yanmai melihat ke arah Leon dan berniat untuk memberitahu Leon tentang situasi keluarga Cao. Atau setidaknya, untuk memberitahu Leon sesuatu, situasi seperti apa yang dialami oleh keluarga Cao yang telah dia provokasi. Jadi dia pun berkata, "Keluarga Cao berakar kuat di sini." Tetapi begitu kata-kata itu diucapkan, dia mendengar suara Leon menyahut dengan santai, "Aku sudah tahu siapa keluarga Cao." Tang Yanmai membeku dan langsung mengerti kalau Leon telah menyelidiki latar belakang keluarga Cao. Dan rasa hormatnya terhadap Leon meningkat 1 poin lagi. Tang Yanmai kembali bertanya,
apakah kau membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu? Leon tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Ini adalah konflik antara dia dan keluarga Cao. Dia tidak ingin melibatkan siapapun di dalamnya. Tang Yanmai terdiam. Tang Long juga merasa kagum pada Leon. Sebelumnya dia sempat merasa khawatir, jangan-jangan Leon merasa keluarga Tang berhutang budi kepadanya. Jadi Leon ingin menjadikan keluarga Tang sebagai pendukungnya. Karena itulah, Leon telah menyerang Cao Zifeng tanpa belas kasihan karena dia merasa kalau keluarga Tang akan membelanya. Tetapi sekarang, sepertinya Leon bahkan tidak berpikir untuk menggunakan keluarga Tang. Pada saat yang sama, Tang Long merasa sedikit bersalah dan malu karena dugaan jeleknya itu. Tetapi kemudian, sekarang dia merasa lega. Namun, ketika dia berpikir bahwa sejak Leon memberikan pelajaran kepada Cao Zifeng hingga ke waktu keluarga Cao pergi, beberapa waktu telah berlalu, tapi tidak ada seorang pun dari restoran Aurora yang muncul. Tang Long merasa sedih bingung. Dia sedikit bingung. Ini tidak seperti gaya tindakan perkumpulan Aurora. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa di ruang pribadi di lantai atas restoran yang hanya bisa dimasuki oleh anggota inti perkumpulan Aurora, ada 2 orang wanita yang sedang makan dengan santai. Wanita yang duduk di sebelah kiri berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan gaun jaring rendah hitam panjang. Kulitnya yang seputih salju terlihat mendominasi, dan rambut pirangnya yang panjang dan sedikit keriting disampirkan di belakang kepalanya, hingga menampakkan wajahnya yang menawan dan menarik. Dia telah menerima berita ketika Leon bergerak untuk mematahkan hidung Cao Zifeng. Tetapi setelah mengetahui bahwa itu adalah bentrokan antara keluarga Tang dan Cao, dia menekan anak buahnya agar tidak maju, dan diam-diam pergi makan malam dengan gadis muda yang ada di depannya. Gadis muda itu memiliki wajah oriental. Rambut hitam lurusnya tergerai di belakang kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang lugu dan cantik. Setelah mengunyah dan menelan potongan steak terakhir, gadis muda itu menatap wanita pirang yang ada di hadapannya dan berkata, "Saudari Snow, apa kau benar-benar tidak peduli?" Bab 459. Wanita pirang yang dipanggil sebagai Snow itu jelas-jelas orang barat Tulen. Tapi dia memiliki nama timur yang sangat bagus, Lin Chuxiu. Mendengar pertanyaan gadis muda itu, wanita pirang itu tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja aku peduli. Tetapi karena keluarga Tang dan keluarga Cao sedang melakukan sesuatu, akan lebih baik bagi kita untuk duduk manis dan menonton pertarungan harimau." Gadis muda itu kembali berkata, "Tapi orang-orang dari keluarga Cao sudah pergi begitu saja." Wanita pirang itu tertawa tipis. Pemuda itu mengalahkan Cao Zifeng sampai seperti itu. Bagaimana mungkin keluarga Cao bisa menyerah dengan tenang? Jangan khawatir, kita duduk saja dan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Gadis muda itu tidak menjawab. Dia hanya menghela nafas pelan. Wanita pirang itu masih tersenyum tipis dan berkata, "Aku tahu kau tidak menyukai perhitungan ini. Hanya saja saat ini kita ingin merebut seluruh kota Arktik. Bagaimana kita bisa punya kesempatan kalau aliansi naga langit tidak berada dalam kekacauan? Selain itu, saat ini kita tidak perlu melakukan apapun. Ini sudah menjadi konflik antara kedua keluarga itu." Gadis muda itu mengangguk dengan lembut dan berkata, "Aku mengerti." Wanita pirang itu berkata, "Baiklah, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Lakukan saja urusanmu sendiri dengan tenang." Gadis muda itu kembali mengangguk. Wanita pirang itu tiba-tiba berbicara lagi dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang Bruce dari keluarga Lawrence itu?" Gadis muda itu mengangguk datar. "Aku tidak menyukainya." Wanita pirang itu dengan cepat berkata, "Kalau begitu,
tinggalkan dia sendiri." Gadis muda itu mengangguk lagi dengan lembut. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat keluar jendela dalam diam. Di luar jendela, cahaya matahari terbenam melambai-lambai di wajahnya, membuatnya terlihat seperti dewi yang turun ke bumi. Kecantikannya tak tertandingi. Sampai selesai saat makan malam, tidak ada seorang pun dari perkumpulan Aurora yang muncul. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Leon, tetapi bagi Tang Long yang memahami aturan perkumpulan Aurora, dia merasa sedikit bingung. Secara samar-samar dia bisa menebak kenapa tidak ada seorang pun dari perkumpulan Aurora yang muncul. Tetapi hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diceritakan dengan bebas. Ketika Tang Long kembali ke rumah, dia memberitahu kepala keluarga mengenai semua yang terjadi pada hari ini. Tang Long merasa kalau tugasnya memang hanya sebatas itu. Mengenai apa yang harus dilakukan keluarga Tang selanjutnya, itu urusan kepala keluarga. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Yanmai dan Tang Long, Leon berjalan sendirian di jalanan kota Arktik. Dia tidak menyesal sudah memberi Chao Zifeng pelajaran. Bagaimanapun selama ini Yotam selalu memanggilnya guru. Meskipun dia sendiri tidak pernah menganggap Yotam sebagai muridnya. Tetapi setidaknya Yotam adalah temannya yang terlebih lagi. Saudara perempuan Yotam juga merupakan teman baik dan orang kepercayaan Leon. Ketika sebelumnya Leon melihat kaki Yotam patah, diam-diam dia bersumpah untuk membalaskan dendam Yotam kepada Chao Zifeng. Namun, untuk menghindari pembalasan dari keluarga Chao, maka setelah mematahkan kaki Chao Zifeng, Leon telah mengirim pesan kepada Yotam dan menyuruhnya untuk segera pergi. Kalau semuanya berjalan dengan baik, saat ini seharusnya Yotam sudah dalam penerbangan kembali ke Cina. Adapun mengenai bagaimana keluarga Chao akan menghadapinya, Leon tidak merasa khawatir sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar merasa tidak perlu mengambil hati keluarga Chao di tengah lautan manusia yang luas ini. Saat sedang berjalan, Leon tiba-tiba berhenti. Itu karena di layar besar di seberang jalan, sebuah berita sedang ditayangkan. Sekelompok preman menyerbu masuk ke rumah sakit. Tampaknya para preman tersebut mencoba mencari musuh mereka dan akhirnya mereka meretas dan membunuh seorang perawat yang menghalangi, 3 penjaga keamanan, dan seorang dokter yang sedang bertugas. Salah satu perawat yang menjaga bangsal meninggal secara mengerikan di tempat, dan bahkan separuh kepalanya dipenggal. Ini adalah kasus pembunuhan yang hanya saja ketika polisi tiba, geng preman tersebut telah menghilang tanpa jejak, dan sejauh ini tidak ada satupun dari mereka yang berhasil ditangkap. Lingkungan keamanan di kota Arktik memang jauh lebih rendah daripada di Cina. Tetapi hal-hal seperti gerombolan preman yang menyerang rumah sakit seperti ini sangat jarang terjadi. Melihat rumah sakit yang tidak asing lagi itu, mata Leon langsung memerah dalam sekejap. Itu adalah rumah sakit tempat Yotam dirawat. Dia tidak melihat Yotam dan yang lainnya di video. Dia juga tidak tahu apakah Yotam dan yang lainnya sudah pergi atau belum. Tepat pada saat ini, ponsel Leon berdering. Leon buru-buru melihatnya dan ternyata itu adalah panggilan dari Yotam. Leon langsung mengangkatnya dan bertanya, "Yotam, bagaimana kabarmu sekarang?" Di ujung telepon terdengar suara berat Yotam yang berkata, "Aku baik-baik saja. Aku sudah di pesawat dan penerbangan juga akan segera lepas landas. Sebelum aku mematikan ponselku, bisakah aku meminta Tuhan untuk membantuku melakukan sesuatu?" Begitu Leon mendengar kalau Yotam dalam keadaan selamat dan sedang berada di dalam pesawat, dia pun menghela nafas lega dan berkata, "Ada apa? Katakan saja padaku." Di ujung lain telepon, Yotam berkata dengan sangat sedih, "Setelah aku pergi, rumah sakit tempatku dirawat diserang oleh preman, dan perawat Elena yang selama ini merawatku ternyata meninggal di tangan mereka. Aku tahu kalau mereka pasti dikirim oleh keluarga Chao. Bisakah
kau membantuku mendapatkan keadilan untuk Elena." Leon menatap layar besar di depannya sambil memikirkan perawat yang baru saja meninggal secara tragis. Dia pun langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Tentu saja, aku akan membantumu." Di ujung telepon, Yotam berterima kasih dengan tulus. "Terima kasih atas bantuanmu." Leon menjawab dengan nada yang belum pernah didengar oleh Yotam sebelumnya. "Tidak perlu, akulah yang menyebabkan dia mati." Setelah mengatakan itu, Leon langsung menutup telepon, lalu berbalik dan menghilang di dalam kegelapan. Malam sudah larut, namun bagi banyak keluarga besar di kota Arktik, malam itu ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Di rumah keluarga Chow, Chow Ziyun berdiri di atap sebuah villa dengan wajah cemas. Dia menatap sosok tunggal di depannya, tapi dia tidak berani bernafas sedikit pun. Itu adalah ayahnya dan kepala keluarga Chow, yaitu Chow Xianxi. Chow Xianxi mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di langit. Wajahnya terlihat sangat suram. Beberapa hari yang lalu, putra bungsunya telah terluka dengan pistol dan untuk membalas dendam pada putri saudara perempuannya. Meskipun pada saat itu, dia sangat marah, tetapi dia tidak membuat keributan. Dia percaya kalau putra sulungnya akan menemukan pelakunya dan membalaskan dendam putra bungsunya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketika pelakunya ditemukan, justru putra sulungnya, orang yang sangat dia harapkan, dipukuli sampai hampir mati dan kedua kakinya patah serta hidungnya hancur. Setelah beberapa kali menjalani perawatan medis, meskipun nyawanya berhasil diselamatkan, namun sepertinya Chow Zifeng harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Ketika dia memikirkan kondisi ini, Chow Xianxi merasa tidak sabar untuk segera memotong tubuh pelakunya menjadi beberapa bagian. Chow Zifeng adalah putra yang paling dia cintai dan putra yang sangat dia harapkan. Namun ada orang yang begitu berani membuat putranya hancur seperti ini. Bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini? Namun, setelah mendengar apa yang terjadi, dia tidak langsung membalas dendam kepada keluarga Tang. Dia hanya mengirim seseorang ke rumah keluarga Tang untuk meminta penjelasan sambil mengirim seseorang ke rumah sakit untuk mencari orang yang menaruh dendam kepada putra sulungnya. Sayangnya, ketika orang suruhannya tiba di rumah sakit, Yotam sudah pergi, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan Yotam. Karena merasa marah, sekelompok pria itu menjadi kasar dan membunuh beberapa orang. Untungnya setelah melakukan hal keji tersebut, mereka semua berhasil melarikan diri sehingga tidak tertangkap oleh polisi. Sekarang, apakah keluarga Chow akan bisa menemukan pelaku yang sudah melukai putra mereka atau tidak? Semuanya tergantung pada sikap keluarga Tang. Jauh di lubuk hatinya, sebenarnya Chow Xianxi tidak ingin memiliki perseteruan dengan keluarga Tang. Bagaimanapun, ini terjadi di wilayah perkumpulan Aurora, dan dari awal hingga akhir, dia sudah bisa melihat rencana apa yang ada di benak orang-orang di perkumpulan Aurora. Apakah itu keluarga Chow atau keluarga Tang? Perkumpulan Aurora pasti akan mencari orang yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pijakan di bagian kota Arktik. Ini bukan hanya mengenai kekuatan mereka sendiri, tetapi juga persatuan semua anggota aliansi Naga Langit. Tidak peduli seberapa banyak mereka bertempur secara internal, begitu kekuatan eksternal turun tangan, mereka semua akan bersatu dalam koalisi. Dan kalau keluarga Chow benar-benar bertarung dengan keluarga Tang, maka terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, hal itu pasti akan menjadi pemandangan yang paling ingin dilihat oleh perkumpulan Aurora dan bahkan juga keluarga Lawrence. Sebenarnya Chow Xianxi juga tidak ingin melihat pertarungan seperti itu. Tetapi putranya sendiri telah dipukuli seperti itu. Kalau keluarga Tang tidak memberikan jawaban, dia tidak keberatan untuk benar-benar bertarung dengan keluarga Tang. Pada saat ini di belakang Chow Xianxi,
terdengar suara langkah kaki yang ringan. Cao Xianxi tidak perlu berbalik untuk mengetahui kalau yang datang adalah Cao Yu, kepala pelayan yang dia kirim ke keluarga Tang untuk meminta klarifikasi. Cao Xianxi bertanya dengan dingin, apa yang dikatakan oleh keluarga Tang? Cao Yu menjawab dengan cepat, mereka mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Cao Xianxi tertawa dingin. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Anak laki-laki itu bersama Tang Long dari keluarga Tang. Namun sebagai akibat dari kejadian tersebut hari itu, keluarga Tang ingin mengesampingkan masalah tersebut dengan kata-kata tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana itu mungkin? Cao Yu sang pelayan menghela nafas dan hendak membujuk Cao Xianxi untuk tenang ketika tiba-tiba sebuah suara dingin datang dari pavilion di dekatnya. Memang, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, seorang pria muda berpakaian putih muncul di mata mereka bertiga. Cao Xianxi membeku, sementara pupil mata Cao Yu menyusut dan dengan langkah cepat dia melangkah ke depan Cao Xianxi. Ekspresi wajah Cao Ziyun juga berubah secara dramatis. Bab 460. Keesokan paginya, di kediaman keluarga Tang di atas pavilion air, Tang Xiaofeng, kepala keluarga Tang, dan Tang Xiaoshan, sesepuh kedua keluarga Tang, dua orang dari generasi yang lebih tua, sedang menemani seorang wanita muda sarapan pagi. Wanita itu tidak lain adalah Tang Yanmai yang telah diundang oleh keluarga Tang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri kali ini. Meskipun Tang Yanmai, wanita itu seumuran dengan cucu dari dua tetua itu, tetapi dia berasal dari generasi yang sama dengan mereka. Apalagi jika memperhitungkan kekuatan Tang Yanmai yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun di seluruh keluarga Tang yang tidak memperlakukannya dengan hormat dan sopan. Sarapan keluarga Tang secara alami tergolong mewah. Tetapi pada saat ini Tang Xiaofeng tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Namun sebaliknya, Tang Yanmai makan dengan senang hati. Akhirnya Tang Xiaofeng tidak bisa menahan diri dan berinisiatif untuk angkat bicara. Yanmai, apakah menurutmu apa yang kita lakukan ini terlalu tidak baik? Tang Yanmai bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika menjawab. Itu memang sedikit tidak baik. Tang Xiaoshan sedikit terdiam dan kemudian berkata, tapi, bukankah kau mengatakan kalau Tuan Wood tidak membutuhkan bantuan keluarga Tang kita? Begitu Tang Yanmai dan Tang Long kembali ke keluarga Tang kemarin, Tang Xiaofeng sudah tahu tentang bentrokan antara Leon dan orang-orang keluarga Cao di restoran Aurora. Ketika dia mengetahui kalau Leon benar-benar telah melumpuhkan Cao Zifeng dari keluarga Cao, hati Tang Xiaofeng berkedut dengan cepat. Ini adalah situasi yang tidak akan berakhir tanpa adanya kematian. Meskipun keluarga Cao dan keluarga Tang memiliki konflik, namun mereka semua sama-sama berada dalam 6 keluarga aliansi Naga Langit dan harus bertarung bersama-sama untuk melawan perkumpulan Aurora dan keluarga Lawrence. Sekarang, hal seperti itu tidak bisa diselesaikan sama sekali. Hati Tang Xiaofeng merasa sangat kacau. Di satu sisi, benar-benar tidak mungkin bagi keluarga Tang untuk mencabik-cabik diri mereka sendiri dan berperang besar-besaran dengan keluarga Cao. Di sisi lain, Leon adalah dermawan besar mereka. Jadi kalau dia sepenuhnya membiarkan masalah ini, dia tidak bisa menanggungnya di dalam hatinya. Untungnya Tang Yanmai mengatakan kalau Leon tidak membutuhkan bantuan keluarga Tang. Ketika keluarga Cao datang untuk menanyainya, dia juga mengatakan kepada keluarga Cao
kalau Leon tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Adapun mengenai apakah keluarga Cao percaya atau tidak, itu adalah urusan keluarga Cao. Keluarga Tang tidak akan turun tangan untuk melindungi Leon. Tetapi setiap kali dia memikirkan kebaikan Leon, dia masih merasa sedikit bersalah. Tang Yanmai masih tidak mendongak. Dia makan seperti biasa, sambil melanjutkan berkata, "Itu karena dia berpikiran luas dan tidak ingin melibatkanmu. Tetapi apakah kau bersedia membantu atau tidak? Itu adalah masalah rasa terima kasihmu sendiri." Sejujurnya Tang Yanmai merasa muak dengan Tang Xiaofeng karena langsung mengabaikan hubungannya dengan Leon. Tidak peduli apa yang terjadi, Leon juga telah memberikan bantuan besar bagi keluarga Tang. Tapi sebagai balasannya saat Leon mendapat sedikit masalah, Tang Xiaofeng dengan cepat menepis hubungan di antara mereka dan tidak mau terlibat dalam masalah Leon. Ini adalah sikap yang agak terlalu sombong. Sayangnya, meskipun nama keluarganya juga Tang, tapi bagaimanapun juga, Tang Yanmai adalah orang luar dari keluarga Tang di kota Arktik. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi dia hanya menyampaikan kata-kata Leon kepada keluarga Tang. Adapun mengenai bagaimana Tang Xiaofeng akan membuat keputusan, itu adalah urusan Tang Xiaofeng sendiri. Tang Xiaofeng menghela nafas. Sebenarnya dia juga tahu akan hal itu. Tetapi masalahnya adalah, kalau dia benar-benar berseteru dengan keluarga Cao, hanya untuk orang luar seperti Leon, maka dia mungkin akan menjerumuskan seluruh keluarga Tang ke dalam titik tanpa harapan. Dia adalah kepala keluarga Tang, jadi dia tidak bisa membuat keputusan sepenuhnya dengan pendapat pribadinya sendiri. Melihat ekspresi malu kakak laki-lakinya, Tang Xiaoshan yang duduk di satu sisi akhirnya angkat bicara. "Kakak, kau melakukan hal yang benar. Meskipun Tuan Wood bersikap baik kepada keluarga Tang kita, tapi dia agak terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu. Tindakannya sama sekali tidak masuk akal. Kemarin, dia bisa melumpuhkan Cao Zifeng. Lalu bagaimana kalau di masa depan dia berbenturan dengan keluarga lain? Atau bahkan orang-orang dari keluarga Lawrence? Atau bagaimana kalau dia melukai serta melumpuhkan seseorang lagi? Haruskah kita juga membelanya? Biarkan dia sendiri yang menerima konsekuensi atas tindakannya." Tang Yanmai mengangkat kepalanya dan melirik sepupu keduanya itu dengan tajam. Suasana hati Tang Xiaofeng kemudian terasa sedikit lebih baik dan dia menghela nafas panjang. Baiklah. Tepat pada saat ini, sosok Tang Long buru-buru bergegas mendekat. Melihat ekspresi panik di wajah Tang Long, tentu saja ekspresi wajah Tang Xiaofeng dan Tang Xiaoshan juga menjadi sedikit berubah. Mungkinkah keluarga Cao tidak mau menerima apa yang mereka katakan dan ingin mempersulit keluarga Tang? Tang Long bergegas ke depan pavilion air dan pertama-tama dia menyapa beberapa orang yang sedang sarapan, sebelum menarik nafas dalam-dalam. "Kakek tertua, kakek kedua, nenek kecil." Tang Xiaoshan memandang Tang Long dan berkata, "Tang Long, apa yang membuatmu panik? Apakah keluarga Cao menolak untuk menerima penjelasan kita?" Tang Xiaofeng tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga menatap tajam ke arah Tang Long. Kalau keluarga Cao benar-benar menolak untuk berhenti di sini, apa yang harus dilakukan keluarga Tang? Mungkinkah mereka harus bekerja sama dengan keluarga Cao untuk menangkap Leon? Kalau itu yang terjadi, apa bedanya mereka dengan binatang? Tang Yanmai juga berhenti makan dan menatap Tang Long. Dia ingin sekali melihat tindakan apa yang akan dipilih keluarga Tang kalau keluarga Cao benar-benar menolak untuk menerima penjelasan mereka. Kalau Tang Xiaofeng benar-benar berkompromi dan sampai menyetujui permintaan keluarga Cao untuk bersama-sama mencari keberadaan Leon, dia tidak akan pernah peduli lagi dengan urusan keluarga Tang dan segera kembali ke Cina. Tang Long mencoba untuk sedikit menenangkan dirinya sebelum dia mengucapkan berita mengejutkan yang dia terima pagi ini. "Kakek kedua, bukan seperti ini. Bukan seperti itu. Sekarang semuanya sudah beres.
Baik Tang Xiaofeng dan Tang Xiaoshan tertegun sesaat dan kemudian bertanya, "Sudah beres? Apanya yang sudah beres?" Tadi malam keluarga Cao bahkan telah mengirim master mereka, yaitu Cao Yu, untuk datang ke rumah keluarga Tang dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana bisa semua ini selesai dalam satu malam? Tang Long menarik nafas panjang dan kemudian dia mengucapkan berita yang dia peroleh dalam satu tarikan nafas. "Aku baru saja mendapat kabar kalau keluarga Cao mendapat serangan dari seorang master tadi malam yang mengakibatkan kematian kepala keluarga Cao, yaitu Cao Xian. Kematian master nomor 1 keluarga Cao, yaitu Cao Yu. Kematian putra ketiga keluarga Cao, yaitu Cao Ziyun. Dan bahkan Cao Zifeng yang kakinya dipatahkan oleh Tuan Wood juga meninggal di ranjang rumah sakitnya. Seluruh keluarga Cao benar-benar berada dalam keadaan kacau saat ini." Mata Tang Xiaofeng hampir melotot dan Tang Xiaoshan bahkan menelan ludahnya secara diam-diam. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia menemukan kalau tenggorokannya agak kering dan dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin beberapa tokoh penting dari keluarga Cao semuanya telah meninggal dalam waktu bersamaan? Tang Yanmai juga memandang Tang Long dengan linglung. Hanya dalam waktu satu malam, orang-orang dari keluarga Cao telah meninggal seperti ini. Tang Yanmai tidak pernah mengkhawatirkan Leon. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Leon, bahkan kalaupun keluarga Cao benar-benar ingin membalas, mereka tidak akan mungkin bisa menemukan Leon di lautan manusia yang luas ini. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan kalau anak muda berwajah tampan seperti itu ternyata sangat tangguh. Leon bahkan tidak menunggu keluarga Cao untuk membalas. Namun dia telah secara langsung membunuh keluarga Cao dan mencabut seluruh keluarga Cao. Ini bukan Sudu atau Rongdu yang dikuasai oleh keluarga Wood. Ini adalah kota Arktik. Mungkinkah dia benar-benar telah membunuh dengan caranya sendiri dan hanya seorang diri? Baru setelah beberapa saat, Tang Xiaofeng kembali sadar dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Apakah kau tahu siapa yang melakukannya?" Tang Long menggelengkan kepalanya dengan sangat yakin, namun tatapannya diarahkan kepada Tang Yanmai. "Aku tidak tahu." Tang Xiaofeng dan Tang Xiaoshan juga sepertinya memikirkan sesuatu. Dan mereka pun menatap Tang Yanmai bersama-sama. Mereka menginginkan jawaban, tetapi mereka tidak mau mempercayai jawaban yang diberikan. Bab 461. Melihat tatapan beberapa orang tertuju padanya, Tang Yanmai sedikit terhibur dan berkata, "Tidak perlu menatapku seperti itu. Aku tidak tahu apakah itu dia atau bukan. Tapi aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan semua ini selain dia." Barusan Tang Xiaofeng dan Tang Xiaoshan masih bergumul dengan apa yang harus mereka lakukan kalau keluarga Cao menolak untuk menyerah dan mengharuskan mereka untuk menyerahkan Leon. Tetapi ternyata sekarang mereka sudah tidak perlu berjuang. Tokoh utama keluarga Cao telah mati dalam semalam. Tang Xiaofeng terdiam, begitu juga dengan Tang Xiaoshan. Tang Yanmai benar, selain dia, tidak ada yang akan mengejar keluarga Cao pada saat ini. Tapi dia hanya seorang diri. Bagaimana dia bisa menghabisi semua tokoh utama keluarga Cao? Cao Xianxi memang bukan seorang praktisi seni bela diri. Tetapi pria di sampingnya, yaitu Cao Yu, adalah seorang ahli yang bahkan Tang Xiaofeng sendiri merasa sedikit takut untuk menghadapinya. Ditambah lagi keluarga Cao dijaga ketat. Tapi tetap saja semuanya mati dalam satu malam. Kalau bukan karena mengetahui bahwa sosok Tang Long tidak akan pernah berani bercanda tentang masalah ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Sosok remaja yang acuh tak acuh itu langsung muncul di benak mereka. Tang Xiaofeng dan Tang Xiaoshan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Seandainya saja mereka tahu kalau Leon begitu kuat, seharusnya tadi malam mereka tidak mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan mereka.
Tang Xiaofeng berkata dengan agak mati rasa ke arah Tang Yanmai. Yanmai, menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tadi malam mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk bisa lebih dekat dengan pria yang begitu hebat itu. Melihat ekspresi khawatir dari wajah kedua sepupunya itu, Tang Yanmai menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak bisa terus-menerus menakut-nakuti kedua sepupunya. Jadi dia pun berkata dengan jujur, "Jangan khawatir, dengan pemahamanku tentang kepribadian Leon, dia tidak akan menaruh dendam pada keluarga Tang, hanya karena masalah sepele seperti ini. Kalian hanya perlu mengikuti permintaannya dan melakukan yang terbaik untuk membantunya menemukan gadis itu." Kali ini bahkan Tang Xiaoshan tidak berani mengajukan keberatan sedikit pun dan langsung berkata, "Baiklah, kami mengerti." Leon seorang diri bisa menghabisi hampir semua anggota inti keluarga Cao. Kalau mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk berteman baik dengan naga yang begitu ganas itu, apakah mereka masih layak menjadi tetua keluarga Tang? Selain keluarga Tang, para kepala keluarga dari keluarga Ma, keluarga Xu, keluarga Yin, dan keluarga Wu juga menerima berita mengejutkan tersebut. Dan sama seperti dua tetua keluarga Tang, tidak ada satupun dari mereka yang mempercayai berita tersebut saat berita itu sampai di telinga mereka. Reaksi pertama mereka adalah bahwa itu hanyalah lelucon. Keluarga Cao adalah salah satu dari 6 keluarga besar aliansi Naga Langit. Bagaimana bisa di rumah keluarga Cao sendiri, klan keluarga Cao bersama dengan beberapa anggota intinya telah dibunuh tanpa suara? Apakah ini bukan lelucon namanya? Hanya saja semua orang kembali mengerti bahwa meskipun itu hanya lelucon, mereka tidak akan berani melakukannya. Cao Xianxi dan keluarga Cao sudah mati, benar-benar mati. Seluruh keluarga Cao berada dalam kekacauan saat ini. Setelah mengkonfirmasi berita ini, beberapa klan besar pun mengadakan pertemuan keluarga secara rahasia. Sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, aliansi Naga Langit telah kehilangan persatuan yang dimilikinya karena setiap klan terus-menerus berpikir untuk mencaplok properti klan lain untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Sebelum konferensi seni bela diri diadakan, kejadian seperti ini telah terjadi pada klan Cao. Jadi tentu saja pada saat ini, masing-masing klan akan berusaha secepat mungkin untuk mengambil keuntungan dari keluarga ini, dari kejadian ini, untuk merebut properti klan Cao. Bahkan keluarga Wu, yang berteman dekat dengan keluarga Cao, telah bergabung dalam perebutan tersebut. Karena takut jika mereka terlambat dalam langkah mereka bahkan tidak akan bisa memakan sisa makanan. Kalau tidak ada kejutan, tidak lama lagi keluarga Cao akan disingkirkan dari kota Arktik. Di Menara Aurora, di dalam ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh anggota inti perkumpulan Aurora, Lin Chuxiu yang mengenakan gaun panjang berdiri di depan jendela. Tidak ada pria di dalam ruangan itu. Yang ada hanya seorang gadis muda berusia 20-an. Gadis muda itu memiliki rambut hitam panjang dan mengenakan baju lengan panjang berwarna putih dengan celana jeans skinny berwarna biru muda. Penampilannya terlihat sederhana dan cantik, terutama matanya yang cerah dan jernih. Saat ini gadis muda itu sedang duduk di sebuah meja sambil melihat-lihat beberapa informasi. Semakin dia membaca, semakin mengerut alisnya. Pada akhirnya gadis muda itu mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Chuxiu yang berdiri di depan jendela dan dia pun bertanya, "Apakah ini semua benar?" Wanita yang murni orang barat dengan nama dan marga timur itu tersenyum dan berjalan mendekat. Dia duduk di seberang gadis muda itu dan berbicara lagi. "Tentu saja benar. Apakah menurutmu itu tampak luar biasa?" Gadis muda itu mengangguk dengan jujur. "Iya, keluarga Cao adalah salah satu keluarga terbesar di kota Arktik. Namun kepala keluarganya bersama dengan beberapa anggota inti, semuanya terbunuh dalam semalam. Dan tidak ada yang tahu
siapa pembunuhnya hingga hari ini. Ini jelas merupakan hal paling mengejutkan yang pernah terjadi di kota Arktik dalam beberapa tahun terakhir. Lin Chuxiu masih penuh dengan senyuman saat dia menatap gadis muda di depannya. Lalu apa pendapatmu? Gadis muda itu tidak langsung menjawab. Tadi malam, keluarga Cao dan keluarga Tang berselisih di lantai bawah. Lalu kemudian dalam waktu 1 malam, semua anggota utama keluarga Cao telah terbunuh. Tentu saja logika normalnya adalah bahwa semua ini seharusnya merupakan balas dendam keluarga Tang. Tetapi semua orang juga mengerti bahwa meskipun keluarga Tang memulai perang dengan keluarga Cao karena alasan ini, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil cara yang ekstrim seperti ini. Bahkan kalaupun keluarga Tang menginginkannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kalau keluarga Tang memiliki kekuatan untuk melakukannya, mereka pasti sudah menyatukan aliansi naga langit sejak lama. Jadi kenapa mereka harus menahan diri sampai sekarang? Tapi kalau bukan keluarga Tang, lalu siapa lagi? Apakah keluarga Cao telah menyinggung beberapa kekuatan klan lain yang lebih kuat? Atau apakah mereka telah memprovokasi naga ganas yang seharusnya tidak mereka provokasi? Lin Chuxiu mengeluarkan lebih banyak informasi dan menyerahkannya kepada gadis muda itu sambil berkata, "Coba lihat ini." Setelah melihatnya, gadis muda itu menatap Lin Chuxiu dengan bingung. Ini adalah kasus serangan massa yang terjadi di rumah sakit tertentu tadi malam di mana seorang perawat muda meninggal secara tragis di tempat dalam kasus ini. Apakah kasus ini juga terkait dengan masalah keluarga Cao? Lin Chuxiu membuka mulutnya dan berkata, "Setelah beberapa anggota inti keluarga Cao terbunuh tadi malam, tidak butuh waktu lama bagi geng kecil di bawah keluarga Cao untuk membunuh selusin orang yang lainnya. Dan kami akhirnya mengetahui melalui beberapa koneksi kami bahwa selusin orang ini adalah preman yang sama yang menyerang rumah sakit ini. Hanya saja tidak ada yang peduli dengan hal ini kecuali kami." Gadis muda itu menatap Lin Chuxiu. "Maksudmu, kematian Cao Xianxi dan yang lainnya terkait dengan insiden kekerasan yang menyerang rumah sakit ini?" Lin Chuxiu menjawab, "Mungkin saja begitu. Alasan kenapa kelompok preman ini menyerang rumah sakit adalah untuk mencari seorang warga negara Longteng bernama Zhao Yotam. Waktu ketika Zhao Yotam meninggalkan rumah sakit, tepat setelah kaki Cao Zifeng patah tadi malam. Menurut laporan dari orang-orang di bawah, pemuda yang mematahkan kaki Cao Zifeng telah keluar untuk menelpon. Dan tak lama kemudian, Zhao Yotam dan kelompoknya dengan cepat meninggalkan rumah sakit." Wanita muda itu menatap Lin Chuxiu. "Jadi kesimpulan akhirmu adalah bahwa pemuda yang mematahkan kaki Cao Zifeng adalah penyebab sebenarnya dari kejadian ini?" Lin Chuxiu tersenyum tipis dan menatap gadis muda itu. "Ada kemungkinan besar kalau itu adalah dia. Selain itu, kau juga pernah bertemu dengannya sebelumnya." Bab 462. Gadis muda itu tampak bingung. "Aku pernah melihatnya?" Lin Chuxiu tersenyum tipis. Tatapannya tertuju pada mata gadis muda itu. "Ya, itu adalah anak yang salah mengenalimu ketika terakhir kali." Gadis muda itu mengerutkan keningnya, seolah-olah dia mengingat apa yang terjadi terakhir kali. Yang bisa dia ingat adalah bahwa terakhir kali ada seorang pemuda yang memanggilnya dengan sebutan Ana atau Ariana. Pemuda itu terlihat seolah mengenalnya dengan baik, padahal dia belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Saat itu dia hanya menganggap itu sebagai upaya dari semua pemuda itu untuk mendekatinya. Jadi dia pun hanya mengabaikannya. Siapa yang menyangka kalau pemuda itu ternyata terkait dengan kasus pemusnahan keluarga Cao. Melihat tatapan bingung di mata gadis muda itu, Lin Chuxiu berbicara lagi. "Hubungan antara pemuda tadi malam dan pemuda yang bernama Zhao Yotam
sangat dekat. Pada kenyataannya, pemuda itu melakukan pukulan untuk memberi pelajaran pada Cao Zifeng tadi malam demi membalaskan dendam Zhao Yotam. Adapun mengenai kenapa dia menyelinap ke keluarga Cao setelah itu dan membunuh beberapa anggota penting keluarga Cao, aku berspekulasi bahwa itu mungkin terkait dengan tindakan balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga Cao di rumah sakit. Gadis muda itu berkata dengan sedikit kebingungan, "Tapi bukankah orang yang bernama Zhao Yotam itu sudah pergi? Mungkinkah dia melakukannya untuk membalaskan dendam orang-orang tak bersalah yang tewas di rumah sakit?" Lin Chuxiu mengangguk lembut. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi tentu saja, ada juga kemungkinan dia ingin memusnahkan keluarga Cao agar dirinya tidak mendapatkan masalah. Gadis muda itu berkata dengan lembut, "Kalau benar kemungkinan yang pertama, aku mengaguminya. Tapi kalau itu adalah kemungkinan yang kedua, aku hanya bisa mengatakan kalau dia terlalu kejam." Melihat ketenangan di mata gadis muda itu, Lin Chuxiu tersenyum lebih cerah. Apakah itu adalah kemungkinan yang pertama atau yang kedua? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Meskipun ada beberapa ketidaksesuaian dengan rencana tadi malam, tapi dengan kematian kepala keluarga Cao, aliansi naga langit hanya akan menjadi lebih kacau dan peluang kita akan lebih besar. Mungkin tidak akan lama lagi kita bisa merebut separuh kota Arktik ini. Saat itu kalau pria bernama Bruce itu masih ingin mengganggumu, kita tidak akan menahannya lagi. Gadis muda itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Lin Chuxiu dan mengangguk penuh syukur. Saat ini, di atap kastil Lawrence, Bruce Lawrence, pewaris pertama keluarga Lawrence, sedang duduk di atap. Dia berjemur di bawah sinar matahari pagi yang hangat dan menyantap sarapannya dengan santai. Beberapa saat yang lalu, dia telah menerima kabar buruk dari keluarga Cao. Tetapi dia tidak bereaksi terhadap berita tersebut. Keluarga Cao tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Masih merupakan orang luar. Jangankan hanya keluarga Cao, bahkan kalaupun itu adalah seluruh aliansi naga langit, apa bedanya dengan keluarga besar Lawrence? Yang benar-benar dia pedulikan adalah gadis yang telah tinggal di Menara Aurora. Ketika dia memikirkan debaran jantung yang dia rasakan saat pertama kali melihatnya, dan juga semua pertemuan yang dia alami selama 6 bulan terakhir ini, senyum tipis muncul di wajah Bruce. Dia merasa kalau gadis seperti itu seharusnya menjadi miliknya. Setelah sarapan, Bruce berganti pakaian dengan tuxedo baru. Kemudian dia masuk ke dalam mobil mewah seharga puluhan juta dolar dan melaju menuju kota untuk menemui gadis yang membuat hatinya berdebar-debar. Sementara semua kekuatan di kota Arktik gempar atas perubahan dalam keluarga Cao, Leon yang secara pribadi telah membunuh keluarga Cao bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia datang seorang diri ke rumah sakit tempat Yotam dirawat. Tanpa memberitahu siapapun, dia pergi ke kamar mayat tempat jenazahnya disimpan, dan perawat yang telah meninggal dengan cara yang mengerikan itu terbaring di sana dengan tenang. Leon tidak mengenal perawat ini secara pribadi, tetapi dia tahu kalau dia sudah menyebabkan perawat ini terbunuh. Kalau dia tidak begitu bertekad untuk membalaskan dendam Yotam dengan cara mematahkan kedua kaki Cao Zifeng, keluarga Cao pasti tidak akan mengirim massa untuk menyerang rumah sakit. Leon tidak pernah menyangka kalau keluarga Cao akan bertindak begitu sembrono. Kalau Leon tidak cukup cepat untuk menyuruh Yotam bergerak pada kesempatan pertama, dia khawatir kalau Yotam juga akan terbaring di sini. Perawat itu meninggal menggantikan Yotam. Yotam meminta Leon untuk membalaskan kematian perawat itu, dan Leon juga sudah melakukannya. Selain anggota utama keluarga Cao yang terlibat dalam masalah ini, dengan tangannya sendiri Leon juga memberikan pelajaran kepada kelompok preman yang menyerang rumah sakit.
Sambil membungkuk dalam-dalam ke arah perawat tak berdosa yang sudah meninggal, Leon pun berkata dengan lirih, "Maafkan aku." Kemudian setelah itu diam-diam Leon meninggalkan rumah sakit. Ketika Leon menyerang untuk memberi pelajaran kepada Chao Zifeng, dia tidak pernah khawatir dengan pembalasan dari keluarga Chao. Pada saat itu dia tidak berpikir untuk mencabut keluarga Chao. Tetapi apa yang telah dilakukan keluarga Chao benar-benar membuatnya marah. Hanya untuk menangkap Yotam dan untuk membalas dendam pada dirinya sendiri, keluarga Chao sudah menyakiti begitu banyak orang yang tidak bersalah. Apa gunanya keberadaan keluarga yang biadab dan mendominasi seperti itu? Jadi penghancuran yang dilakukannya itu untuk mencari keadilan bagi orang-orang tak berdosa yang telah mati begitu saja. Tepat ketika semua orang mengira bahwa keluarga Chao pasti akan jatuh dan seluruh keluarga Chao berada dalam kegelisahan, sebuah taksi berhenti di gerbang depan rumah keluarga Chao. Seorang pria yang terlihat cukup tampan dan mengenakan jaket kulit hitam turun dari taksi. Ketika dia melihat gerbang kediaman keluarga Chao tertutup, alis pria itu berkerut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengeluarkan selembar uang 100 yuan dan menyerahkannya kepada sopir taksi. Lalu kemudian dia melangkah ke pintu dan mengetuknya dengan keras. Tak lama kemudian, seorang pelayan dari keluarga Chao membuka pintu. Ketika pelayan melihat pria itu, pertama-tama dia hanya bisa tertegun. Kemudian dia berseru dengan penuh sukacita, "Tuan muda kedua, ini adalah tuan muda kedua. Tuan muda kedua sudah kembali. Dia sudah kembali." Pelayan yang bersemangat itu berteriak beberapa kali ke arah dalam rumah dengan berlinang air mata. Dia memeluk pria itu dengan kedua tangannya dan menangis terharu. Pria itu sedikit bingung. Meskipun dia tidak berada di rumah selama setengah tahun, pelayan itu tidak harus begitu antusias, bukan? Jadi dia pun bertanya, "Paman Fu, ada apa denganmu?" Pada saat ini, sekelompok besar anggota keluarga Chao yang sedang bersedih bergegas keluar dari dalam. Ketika mereka melihat pria itu, masing-masing dari mereka seperti telah menemukan tulang punggung mereka. Hati mereka yang tadinya hancur, akhirnya bisa sedikit lebih kokoh. Bahkan Zhao Wan-er yang datang ke sini sebagai tamu juga berlari keluar. Dan ketika dia melihat pria itu, dia melompat ke pelukannya dan berteriak, "Sepupu kedua!" Pria itu benar-benar tercengang. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari setengah tahun sejak dia meninggalkan rumah, semua orang di keluarga ini telah berubah? Pria itu menatap wanita dalam pelukannya dengan bingung dan bertanya, "Wan-er, ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Kenapa kalian semua menangis dan meratap?" Zhao Wan-er berkata dengan kesedihan dan kepanikan di matanya, "Paman sudah tiada. Sepupu pertama dan sepupu ketiga juga sudah tiada. Mereka dibunuh tadi malam." Wajah pria itu tiba-tiba memucat. "Apa?" Dan kemudian dia melihat ke arah pelayan keluarga Chao yang lain. Semuanya penuh dengan kesedihan. Chao Fu yang membukakan pintu langsung berseru, "Tuan muda kedua, kau harus membalaskan dendam kepala keluarga dan dua tuan muda lainnya." Aura dingin pria itu bersinar, dan begitu dia mendorong Zhao Wan-er menjauh, dia langsung bergegas ke ruang dalam dengan langkah besar. Yang lainnya langsung mengikuti dari belakang, dan tidak ada yang mau repot-repot memperhatikan bahwa lantai papan yang diinjak pria itu sudah hancur. Bab 463. Berita mengenai kembalinya putra kedua keluarga Chao, yaitu Chao Ziking, ke keluarga Chao langsung menyebar dengan cepat. Beberapa klan yang awalnya ingin menyerang keluarga Chao harus menghentikan tindakan mereka dan mengirim orang ke rumah keluarga Chao untuk menyambut Chao Ziking. Chao Ziking adalah seniman bela diri paling berbakat dari generasi muda keluarga Chao. Meskipun tidak ada yang benar-benar melihat kekuatannya sejauh ini, tetapi menurut kesimpulan orang-orang dari klan-klan besar, setidaknya Chao Ziking adalah seorang ahli kekuatan internal.
untuk klan besar seperti 6 keluarga besar, posisinya akan sangat ditentukan dengan apakah mereka memiliki master kekuatan internal atau tidak. Tanpa adanya master kekuatan internal, klan lain bisa dengan berani membagi-bagi properti keluarga Cao. Tetapi karena keluarga Cao memiliki Cao Ziking, akhirnya mereka harus berhati-hati sampai mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kultivasi Cao Ziking. Terutama setelah beberapa keluarga besar di luar keluarga Tang secara samar-samar mendengar tentang perselisihan antara Cao Zifeng dan tamu keluarga Tang. Orang-orang dari keluarga-keluarga ini bahkan mulai menunggu dan melihat apakah Cao Ziking akan murka dan melakukan sesuatu yang gila. Tentu saja akan lebih baik kalau Cao Ziking langsung melampiaskan amarahnya pada keluarga Tang dan berperang dengan keluarga Tang. Setelah kedua klan besar ini hancur, mereka akan dapat membagi properti keluarga Cao. Pada saat itu, kemungkinan 6 keluarga besar aliansi Naga Langit akan berubah menjadi 4 keluarga besar. Namun sayangnya, Cao Ziking bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia tidak pernah menyinggung masalah balas dendam dan hanya menjadi kepala keluarga Cao yang baru dengan dukungan dari para tetua keluarga Cao. Dia menangani akibat dari kematian ayah dan saudara-saudaranya dengan tenang. Hal ini membuat beberapa klan besar lainnya merasa kecewa. Namun untungnya, konferensi seni bela diri 3 tahunan akhirnya tiba. Persoalan mengenai apakah Cao Ziking menahan diri karena tahu bahwa dia tidak cukup kuat dan ingin mempertahankan kekuasaan keluarga Cao, itu tidak lagi menjadi masalah. Konferensi seni bela diri adalah acara yang akan menentukan kepentingan aliansi Naga Langit. Setiap keluarga telah bekerja keras selama 3 tahun untuk hari ini. Pada konferensi seni bela diri tahun ini, jenius pertama dari keluarga Tang, yaitu Tang Ziking, telah mati dan keluarga Cao juga mengalami bencana. Hal ini tentu saja dengan sendirinya merupakan kabar baik bagi 4 klan besar lainnya. Sebagai acara internal aliansi Naga Langit, tempat konferensi seni bela diri terletak di sebuah kota kecil bernama Texas di sebelah tenggara kota Arktik. Seluruh kota itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang dari aliansi Naga Langit. Selama konferensi seni bela diri diadakan, sangat sulit bagi siapapun selain orang-orang dari aliansi Naga Langit untuk memasuki kota itu. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga Lawrence dan perkumpulan Aurora pun mengalami kesulitan. Faktanya, di setiap konferensi seni bela diri sebelumnya, keluarga Lawrence dan perkumpulan Aurora tidak pernah muncul karena aliansi Naga Langit tidak pernah mengundang mereka dan juga karena mereka tidak ingin membuat masalah. Menurut mereka, lebih baik mereka duduk di pinggir lapangan dan menikmati tontonan anjing makan anjing daripada ikut berpartisipasi secara pribadi. Tanpa kehadiran mereka, akan selalu ada pertarungan antara klan-klan besar aliansi Naga Langit. Leon yang tengah menunggu kabar mengenai Ariana menerima undangan dari keluarga Tang. Secara belak-belakan dia mengajukan pertanyaan, apakah itu akan membawa masalah bagi keluarga Tang. Namun secara pribadi Tang Xiaofeng menjamin bahwa tidak akan pernah ada masalah dan bahkan kalaupun ada, keluarga Tang akan menanggung semuanya. Mereka hanya berharap Leon bersedia menunjukkan wajahnya dan menekan pertempuran untuk keluarga Tang. Leon langsung mengerti kalau keluarga Tang sudah menebak bahwa masalah keluarga Cao terkait dengan dirinya dan bertekad untuk mendekati dirinya. Dalam hal ini, Leon segera mengerti bahwa menunjukkan kekuatannya juga akan bisa membuat keluarga Tang menjadi sedikit lebih perhatian dalam pencarian mereka terhadap Ariana. Hari ini adalah hari yang sangat cerah. Koloseum yang sudah lama berdiri di kota Texas itu penuh sesak dengan orang-orang. Semua orang-orang ini adalah anggota aliansi Naga Langit
atau tamu yang telah berteman dengan keluarga besar aliansi Naga Langit. Banyak orang yang datang ke sini hanya untuk menikmati kegembiraan seni bela diri timur. Di sisi lain, putra dan putri dari klan-klan besar itu ada di sini untuk mendapatkan wawasan dan mencoba meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Aliansi Naga Langit mampu mendapatkan pijakan di tempat seperti kota Arktik dengan mengandalkan kekuatan yang kuat. Tanpa dukungan kekuatan, bahkan jika seseorang memiliki banyak uang, dia tidak akan bisa mendapatkan perlindungan. Disinilah letak kekejaman kota Arktik. Sebagai pemenang pertama kompetisi bela diri terakhir dan juga merupakan yang terkuat dari 6 keluarga besar, wilayah keluarga Tang secara alami dibagi dalam posisi yang paling menonjol. Tang Xiaofeng, sebagai kepala keluarga Tang, duduk di tengah-tengah ruangan. Di sebelah kanannya adalah Tang Xiaoshan, dan di sebelah kirinya adalah Tang Yanmai. Leon sendiri duduk di sebelah Tang Yanmai. Murid generasi ketiga, seperti Tang Long, hanya bisa duduk di belakang. Leon pernah berpartisipasi dalam 2 turnamen seperti ini. Dan meskipun skala turnamen yang satu ini bahkan lebih besar dari turnamen Nansan terakhir, hati Leon masih merasa tenang. Kali ini, dia hanyalah seorang penonton. Sebaliknya, Tang Yanmai di sebelahnya yang akan menjadi karakter utama turnamen seni bela diri ini. Sebelum pertemuan secara resmi dimulai, Leon tersenyum tipis ke arah Tang Yanmai yang ada di sampingnya dan bertanya, "Apakah kau merasa gugup?" Mendengar suara Leon, Tang Yanmai menoleh ke arah Leon dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tentu saja, aku tidak gugup." Betapa familiarnya adegan ini. Tang Yanmai dan Leon pertama kali bertemu pada sebuah pertarungan. Dalam pertarungan itu, Leon dengan terampil menekan gerbang Tang dan membunuh Leng Tianyun yang tak terkalahkan. Bagi Tang Yanmai, pertempuran itu adalah rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Kakaknya, Tang Xiaonan, telah tewas dalam pertempuran itu. Kalau dia bisa, dia benar-benar tidak ingin mengingatnya. Hanya saja, dalam setengah tahun sejak dia menjadi kepala keluarga Tang, baik kekuatannya sendiri maupun kualitas mentalnya telah meningkat pesat. Dia bisa menyembunyikan kesedihan dan pikiran-pikiran itu di dalam hatinya. Leon tersenyum tipis. "Baiklah, bertandinglah dengan baik dan berhati-hatilah. Dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu, kali ini Tang Yanmai memang benar-benar telah menjadi sangat dewasa. Kalau dia tidak menghentikan kultivasi seni bela dirinya selama 6 bulan terakhir, seharusnya dia akan bisa menangani situasi di sini." Tang Yanmai juga tersenyum tipis. Namun ketika dia melihat ke arah Leon, dia menyadari bahwa ada tatapan lain yang juga terus menatap ke arah mereka. Leon bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Setelah itu dia menoleh untuk melihat ke arah tatapan mata Tang Yanmai. Dia melihat kalau di kamp keluarga Cao, ada seorang pria berusia 27 atau 28 tahun yang sedang menatap tajam ke arah dirinya. Tatapan mata pria itu dipenuhi dengan kebencian. Menanggapi tatapan dingin pihak lain, Leon sama sekali tidak peduli dan hanya bertanya dengan santai, "Siapa orang itu?" Tang Yanmai menjawab dengan suara pelan, "Dia adalah putra kedua dari keluarga Cao. Namanya Cao Ziking." Leon menatap kosong ke arah Cao Ziking yang berada tidak jauh dari situ dan menyeringai, "Tapi kenapa dia menatapku seolah-olah aku adalah pembunuh ayahnya?" Tang Yanmai segera memutar matanya. Bisa-bisanya pemuda yang satu ini bersikap seolah-olah dia memang bukan pembunuh ayah Cao Ziking. Bab 464. Leon menyingkirkan senyumnya
dan berkata kepada Tang Yanmai yang sedang melirik dirinya, "Kalau anak itu mengejarmu, jangan mencoba melawannya dengan keras. Kalau kau merasa tidak mampu, akui saja kekalahanmu lebih awal." Tang Yanmai bertanya dengan sedikit linglung, "Kau tidak mempercayai kemampuanku?" Sepupu lamanya sendiri yaitu Tang Xiaofeng dan yang lainnya selalu berpikir kalau kultivasinya berada di alam kekuatan internal. Tetapi pada kenyataannya, kultivasi Tang Yanmai sudah menembus kekuatan internal dan mencapai kesempurnaan kekuatan internal. Aliran Qi sejati di tubuhnya mengalir dengan lancar dan dia hanya tinggal selangkah lagi menuju puncak kekuatan internal. Disinilah letak kepercayaan diri terbesarnya. Menurut pengalamannya dari turnamen seni bela diri pada tahun-tahun sebelumnya. Kultivasinya sendiri cukup untuk menghadapi semua master. Leon tidak menjelaskan terlalu banyak dan hanya mengingatkan, bagaimanapun juga, kau harus berhati-hati. Leon percaya kalau bakat seni bela diri Tang Yanmai jelas tidak buruk, dan dia juga percaya bahwa setelah menetap setengah tahun, kekuatan Tang Yanmai jauh lebih kuat daripada saat itu. Tetapi bagaimanapun juga Tang Yanmai adalah seorang wanita. Meskipun dia telah menjadi kepala gerbang Tang, dia masih memiliki terlalu sedikit pengalaman dalam pertempuran nyata dengan orang-orang, terutama dalam pertempuran antara hidup dan mati. Ketika Leon melihat niat membunuh yang dingin di mata Cao Ziking, itu bukanlah niat membunuh yang ditimbulkan oleh kemarahan orang biasa. Itu adalah jenis niat membunuh yang sebenarnya yang hanya bisa dikumpulkan oleh seseorang yang telah membunuh sejumlah besar orang sebelumnya. Orang seperti itu, pada saat dia menyerang, gerakannya akan sangat mematikan dan kelalaian sekecil apapun bisa berakibat fatal. Melihat wajah kaku Leon, Tang Yanmai sebenarnya ingin mengatakan lebih banyak lagi. Tetapi pada akhirnya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah." Di kamp keluarga Cao, Cao Ziking menatap dingin ke arah Leon yang tidak jauh dari tempatnya. Di samping Cao Ziking, ada Zhao Wan-er yang mengenakan mantel bulu berwarna krem. Ketika Zhao Wan-er melihat sepupu keduanya menatap Leon dengan tatapan kejam, dia bergumam dengan suara pelan, "Sepupu kedua, itulah pria yang mematahkan kaki sepupu pertama." Zhao Wan-er masih ingin melanjutkan, tetapi Cao Ziking sudah menyela dengan dingin. "Aku tahu." Karena merasakan niat membunuh sepupu keduanya, Zhao Wan-er secara naluriah langsung menutup mulutnya, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Cao Ziking telah lama menghitung kematian beberapa anggota keluarga Cao yang disebabkan oleh tangan Leon. Meskipun dia tidak memiliki bukti sedikit pun, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya yang bisa melakukan semua itu adalah Leon. Segera setelah konferensi seni bela diri ini berakhir, balas dendamnya akan menyusul. Dan bukan hanya Leon, dia bahkan tidak berniat untuk melepaskan seluruh klan Tang. Berbeda dengan kamp keluarga Cao yang memiliki suasana yang suram, suasana di beberapa klan besar lainnya justru cukup meriah, terutama keluarga Ma. Ma Hongyu, kepala keluarga Ma, duduk di tengah seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, dan di sebelah kirinya adalah seorang pria tua berjubah panjang berpakaian hitam, yaitu Tao Mangsan. Di sebelah Tao Mangsan, secara berurutan duduk dua putra Mang Hongyu, Ma Long dan Ma Hu. Di sebelah kanan Ma Hongyu, ada beberapa tetua keluarga Ma. Ketika secara sekilas dia menyapukan pandangannya ke arah formasi keluarga Tang dan tidak melihat Tang Ziking, senyum tipis muncul di sudut mulut Ma Hongyu. Tampaknya berita itu benar, meskipun Tang Ziking telah membunuh Zhu Wu, tapi dia sendiri juga menderita luka serius.
Hanya ada Tang Xiaoshan yang tersisa di keluarga Tang yang bisa bertarung. Meskipun orang tua itu kuat, tapi dia sudah tua dan energinya tidak sekuat sebelumnya. Selain keluarga Tang, Ma Hongyu tahu ahli seperti apa yang dimiliki keluarga lain. Dengan keterampilan putranya, tidak akan sulit bagi mereka untuk menempati posisi pertama. Adapun mengenai putra kedua keluarga Cao, yaitu Cao Ziking, yang telah diperintahkan untuk bersaing dalam keadaan krisis, Ma Hongyu hanya meliriknya sekilas dan tidak memperhatikannya lagi. Menurutnya, kekuatan keluarga Cao tidak seberapa. Ketika Cao Yu belum meninggal, dia adalah satu-satunya ahli kekuatan internal yang dimiliki oleh keluarga Cao. Bahkan kalaupun Cao Ziking telah menyembunyikan kekuatannya, memangnya seberapa kuat dia bisa? Pemenang pertama turnamen seni bela diri tahun ini sudah ditakdirkan untuk menjadi milik putranya sendiri dan untuk keluarga Ma. Dengan jumlah penonton yang banyak dan sangat bersemangat, kompetisi bela diri Aliansi Naga Langit ini pun secara resmi dimulai. Tang Xiaofeng sebagai Master Aliansi dari Aliansi Naga Surgawi memimpin jalannya upacara pembukaan. Kompetisi bela diri Aliansi Naga Langit terdiri dari babak penyisihan, semifinal, dan final. Hanya saja, bagaimanapun juga, Aliansi Naga Langit memiliki 6 klan utama dan 6 klan utama ini menguasai hampir lebih dari 90% sumber daya Aliansi Naga Langit. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi keluarga kecil lainnya untuk menerobos. Menurut aturan di masa lalu, keluarga dan pasukan kecil lainnya juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi pertama-tama mereka harus melalui babak penyisihan dan semifinal. Pada akhirnya, 2 orang terkuat akan diputuskan untuk berpartisipasi di final bersama dengan 6 orang yang dikirim oleh 6 keluarga besar. Bagi klan-klan kecil ini, mereka tidak pernah berani berharap untuk memenangkan tempat pertama. Mereka tahu bahwa meskipun mereka benar-benar memenangkan tempat pertama dan mengambil posisi sebagai pemimpin aliansi, mereka hanyalah boneka dan bahkan mungkin akan mendapat pembalasan dari 6 klan lainnya. Bagi mereka, bisa mencapai final saja sudah cukup untuk menghormati leluhur mereka. Terlepas dari keuntungan yang dialokasikan, mereka juga akan bisa mendapatkan perhatian dari 6 klan besar. Dan tidak peduli ke klan mana mereka membelot, itu akan menjadi keuntungan besar bagi diri mereka sendiri. Tentu saja akan lebih baik lagi kalau seseorang cukup beruntung untuk bertahan lebih lama di atas ring dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Jadi kali ini, setelah melalui babak penyisihan sebelumnya, 2 orang yang akhirnya berhasil mencapai final adalah Chen Bin dari keluarga Chen dan Liu Zhan dari keluarga Liu. Keduanya adalah orang yang kekar dan sekilas mereka adalah ahli dalam kungfu keras horizontal. Setelah perkenalan dari Tang Xiaofeng, kedua pemain ini naik ke atas panggung diikuti oleh Wu Bo dari keluarga Wu, Cao Ziking dari keluarga Cao, Yin Zhan dari keluarga Yin, Xiu Ding dari keluarga Xiu, Ma Hu dari keluarga Ma, dan Tang Yanmai dari keluarga Tang. Ketika Tang Yanmai tampil, semua orang tercengang, terutama Ma Hongyu yang selalu mengira bahwa keluarga Tang akan memajukan Tang Xiaofeng ke atas panggung. Tidak ada yang menyangka kalau ternyata keluarga Tang memajukan seorang wanita cantik. Seorang wanita. Wanita ini terlihat benar-benar asing. Kapan keluarga Tang memiliki wanita seperti itu? Akhirnya Tang Xiaofeng memperkenalkan masing-masing kontestan satu persatu. Dan ketika dia mengetahui kalau Tang Yanmai sebenarnya adalah seseorang yang dikirim oleh keluarga Tang, banyak dari mereka yang menyingkirkan pandangan sebelah mata mereka. Pada kesempatan seperti ini,
Bagaimana mungkin orang yang diundang oleh keluarga Tang adalah orang yang biasa-biasa saja? Mungkin saja wanita ini adalah pembunuh terbesar keluarga Tang. Tapi ada dua pengecualian untuk ini. Salah satunya adalah Ma Hu dari keluarga Ma. Matanya tertuju pada Tang Yanmai ketika Tang Yanmai naik ke atas panggung atas nama keluarga Tang. Kakak laki-lakinya sendiri telah pergi ke rumah keluarga Tang untuk menantang keluarga Tang, namun ternyata kakaknya itu mati di keluarga Tang. Pembalasan dendam ini akan dilakukannya secara pribadi. Tujuan terbesarnya adalah untuk mencabut keluarga Tang. Jadi dia akan memulainya dengan wanita yang bertempur atas nama keluarga Tang ini. Sama seperti Ma Hu, tatapan Cao Ziqing juga tertuju pada Tang Yanmai. Hanya saja tidak seperti tatapan penuh kebencian Ma Hu. Saat ini Cao Ziqing hanya menatap Tang Yanmai dengan tatapan dingin, sebelum mengalihkan pandangannya kepada Leon yang ada di belakang Tang Yanmai. Ini adalah orang yang paling ingin dibunuh oleh Cao Ziqing. Tetapi karena Leon tidak bertarung menggantikan keluarga Tang, akhirnya dia pun memutuskan kalau dia akan menghabisi wanita yang tampaknya sangat dekat dengan Leon ini. Dia ingin Leon juga mengalami keputusasaan karena kematian tragis orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, Tang Xiaofeng, yang merupakan pemimpin aliansi, mengumumkan dimulainya konferensi seni bela diri ini secara resmi. Final turnamen ini sama seperti final di turnamen Lansan, di mana 8 orang akan memasuki ring bersama-sama. Dan semakin lama seseorang bisa bertahan di atas ring, maka akan semakin tinggi peringkat orang tersebut. Dan orang yang bertahan hingga akhir akan memenangkan tempat pertama. Ini adalah sistem kompetisi yang sangat kejam, namun menunjukkan kekuatan absolut. Dengan begitu, bisa terjadi skenario di mana ketika seorang finalis merasa ada seseorang yang sangat kuat, maka bersama-sama dengan finalis lainnya, mereka akan mengepung orang tersebut, sehingga akan lebih sulit bagi orang terkuat tersebut untuk menang. Untungnya, menurut pengalaman kompetisi seni bela diri sebelumnya, skenario seperti itu jarang terjadi. Pada konferensi seni bela diri terakhir, para kontestan yang telah memasuki babak 8 besar semuanya telah menemukan lawan mereka masing-masing di awal. Oleh karena itu, tepat ketika Tang Xiaofeng mengumumkan dimulainya turnamen seni bela diri, Ma Hu langsung mengarahkan satu tangannya ke arah Tang Yanmai dan mendengus dingin ke arah yang lain sambil berkata, "Dia milikku." Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Ma Hu sudah bergegas keluar seperti kilat, dan di belakang punggungnya, dia membawa pedang panjang berwarna hitam pekat. Sebelum dia tiba ke depan Tang Yanmai, dia sudah mencengkram gagang pedang panjang tersebut dengan satu tangan, dan ketika dia masih berjarak 3 meter dari Tang Yanmai, dia langsung menghunus pedang panjang yang sangat besar itu dan menebas Tang Yanmai. Cahaya pedang yang cemerlang langsung menyala, dan ki pedang yang menakutkan itu bahkan mengeluarkan suara seperti angin bersiul. Wajah semua orang berubah, kecuali Cao Ziqing. Semua orang bertanya-tanya, benarkah orang kedua dari keluarga Ma ini, yang selama ini selalu terkenal kejam, sebenarnya begitu kuat? Dengan tebasan yang begitu kuat itu, bisakah wanita keluarga Tang melawan? Di tengah tatapan bingung kerumunan orang, tubuh Tang Yanmai mundur ke belakang dan menghindari tebasan pedang dengan mudah. Ma Hu tertawa terbahak-bahak. "Kekuatanmu lumayan juga." Lalu dengan goyangan tangannya, pedang yang awalnya menebas secara vertikal itu tiba-tiba berubah arah dan kembali menebas tubuh Tang Yanmai secara horizontal. Menghadapi perubahan posisi secepat kilat ini, Tang Yanmai juga langsung mencabut pedang Suzaku miliknya
untuk memblokir tebasan pedang yang menggelegar itu. Terdengar suara berdenting. Kedua pedang itu berbenturan dengan keras hingga mengirimkan percikan api dan kekuatan yang luar biasa mengguncang pergelangan tangan Tang Yanlai hingga dia merasa mati rasa dan tubuhnya bergerak mundur untuk menurunkan kekuatan dari tebasan pedang tersebut. Gumpalan keterkejutan muncul di antara alisnya. Informasi yang diberikan kepada keluarga Tang tidak menyebutkan bahwa ada seorang master di keluarga Ma. Namun ternyata kultivasi energi internal orang ini bahkan tidak berada di bawahnya. Tapi Tang Yanlai tidak meringkuk dalam ketakutan dan mundur. Dia justru membangkitkan keinginannya yang kuat untuk bertarung. Menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan kekuatan lawannya untuk mempertajam ilmu pedangnya sendiri. Tubuhnya yang tadinya tiba-tiba terhuyung langsung menjadi tegak kembali, dan Tang Yanlai pun langsung memegang pedangnya dengan kedua tangannya, lalu dia menerjang ke arah Ma Hu yang juga sedang menerjangnya. Keduanya bertarung sangat cepat dengan pedang mereka, dan untuk sesaat, saking cepat dan kerasnya pertarungan mereka, banyak mata memandang mereka dengan terheran-heran. Orang-orang tersebut tiba-tiba menyadari kalau kekuatan keduanya jauh di atas diri mereka sendiri. Pada saat ini mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka, apakah mereka akan tetap bertarung dengan kedua orang ini? Melihat kerumunan itu sepertinya tidak berniat untuk bertarung, Cao Ziking berbicara sambil tersenyum mencibir. Kenapa? Apakah kalian berencana untuk duduk saja di gunung dan menonton pertarungan harimau? Tahun-tahun kehidupan yang nyaman ini telah lama mengikis semangat dari putra-putri 6 keluarga besar. Jadi, ketika Ma Hu dan Tang Yanlai hanya menunjukkan kekuatan yang sedikit lebih kuat, orang-orang ini pun langsung ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah. Harapan macam apa yang bisa dibicarakan pada aliansi naga langit yang seperti ini? Cao Ziking langsung menganggap remeh kerumunan orang-orang itu. Pada saat ini, Yin San dari keluarga Yin mencibir. Kau berbicara seolah-olah kau tidak takut. Xiu Ding dari keluarga Xiu juga ikut mencibir. Itu benar. Kalau kau memang tidak takut, kau bisa maju menghadapi mereka. Sambil berbicara, tatapannya selalu tertuju pada Yin San yang berada tidak jauh dari posisinya. Dia berjaga-jaga kalau Yin San akan memanfaatkan momen ini untuk menyelinap menyerang. Adapun mengenai Cao Ziking, dia tidak pernah menaruhnya di matanya. Keluarga Cao tidak pernah memiliki master seni bela diri. Ini sudah lama menjadi rahasia umum yang diketahui oleh 6 keluarga besar. Dengan tidak disangka, Xiu Ding samar-samar Cao Ziking berkata, "Baiklah." Kemudian Cao Ziking bergegas datang ke arahnya. Xiu Ding tertegun sejenak lalu dia tertawa dingin. Cao Ziking, apa menurutmu aku ini benar-benar bisa dikalahkan dengan sebuah sentuhan yang lembut? Hari ini, aku ingin kau melihat apa yang bisa. Sebelum Xiu Ding dapat menyelesaikan kalimatnya, Cao Ziking yang tadinya masih berjarak 5 atau 6 meter darinya, tiba-tiba melangkah maju dan tiba di hadapannya dalam satu langkah. Pupil mata Xiu Ding menyusut sejenak. Tak lama kemudian pupil mata Xiu Ding berkontraksi. Rasa krisis yang kuat menyelimuti dirinya, dan dia secara naluriah baru saja akan melangkah mundur. Namun Cao Ziking sudah lebih dulu menepukkan telapak tangannya ke dada Xiu Ding. Kemudian Xiu Ding merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta yang melaju kencang dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang. Samar-samar dia mendengar suara tulang retak yang berasal dari tulang dadanya. Dan saat dia masih di udara, seteguk besar darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Ketika tubuh Xiu Ding terhempas lalu mendarat dengan keras di tanah,
Seluruh rongga dadanya benar-benar hancur. Xiuding tercengang melihat luka di dadanya, dan kemudian dia benar-benar kehilangan kesadaran, lalu jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah Xiuding hanya pingsan atau tewas. Selain Tang Yanlai dan Ma Hu yang sedang bertarung, mata semua orang berkontraksi sejenak, termasuk para tetua klan besar yang duduk di tribun. Tidak ada yang menyangka kalau orang kedua dalam komando keluarga Zhao ini, yang baru saja menjadi kepala keluarga Zhao, ternyata bisa begitu kuat. Apa sebenarnya kultivasi Cao Ziking ini? Kekuatan internalkah? Atau jangan-jangan dia sudah berada di puncak kekuatan internal? Sambil melirik tubuh Xiuding, mulut Cao Ziking mencibir. Ternyata kau sangat mudah untuk dikalahkan. Setelah mengatakan kalimat itu, dia pun bergegas menuju ke arah Yin Shan. Wajah Yin Shan memucat, dan secara naluriah, dia mencoba mengambil posisi bertahan. Tetapi gerakan Cao Ziking terlalu cepat, secepat burung layang-layang terbang melesat. Dalam sekejap, Cao Ziking sudah berada di depan Yin Shan dan memukul dada Yin Shan dengan telapak tangannya. Sama seperti Xiuding, saat ini tubuh Yin Shan pun terhempas terbang ke belakang. Sasaran Cao Ziking berikutnya adalah Wu Bo dari keluarga Wu, diikuti dengan Chen Bin dari keluarga Chen, dan Liu Shan dari keluarga Liu. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, orang ini saat ini hanya ada 3 dari 8 orang yang tersisa di lapangan. Tidak peduli siapa yang menjadi sasaran dari Cao Ziking, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa melakukan satu gerakan pun. Entah itu gerakan telapak tangan, kepalan tangan, atau gerakan kaki. Seluruh kerumunan orang banyak itu langsung terkejut. Bahkan Ma Hongyu dari klan Ma dan orang tua di sampingnya yaitu Tao Mangshan menatap lurus ke arah Cao Ziking. Mereka mengira lawan terbesar Ma Hu adalah wanita dari klan Tang. Tetapi siapa yang akan menyangka kalau orang kedua dari klan Zhao ini selama ini bersembunyi begitu dalam. Keluarga Yin, keluarga Wu, keluarga Xu, termasuk 2 orang master yang telah tewas dalam babak penyisihan yang berat, telah dirobohkan oleh Cao Ziking dalam waktu yang singkat. Apakah Cao Ziking memang benar-benar sudah sekuat ini? Bahkan Ma Hu dan Tang Yanlai yang sedang terjerat dalam pertarungan menghentikan gerakan mereka dan melihat ke arah Cao Ziking dengan wajah waspada. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.